Hati-hati kita menciptakan sebuah cerita kekonyolan atau banyolan yang sifatnya seperti itu. Takutnya beneran terjadi, nanti nggak akan ada yang bantu lagi. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa like, tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun juga. Kasus penembakan Habib Bahar Smith yang terjadi tanggal 12 Mei 2023 yang lalu, saat ini memang sedang diperiksa oleh pihak kepolisian, di mana pihak kepolisian telah mendapatkan laporan dari pihak Habib Bahar Smith, yaitu diterima di Polsek Kemang, Polres Bogor. Dan sampai hari ini sobat, kasus penembakan ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Memang menjadi suatu hal teka-teki sobat, karena pihak kepolisian kesulitan untuk menemukan selongsong peluru dari penembakan tersebut, dan disinyalir tidak ada saksi yang melihat kejadian tersebut. Namun pihak kepolisian juga melihat adanya luka di perut Habib Bahar Smith. Nah, makanya penembakan ini sobat menjadi berita yang cukup menghebohkan dan cukup menjadi tanda tanya, apakah memang terjadi penembakan ini. Adapun pihak yang memberikan komentar terhadap penembakan ini tidak lain dan tidak bukan adalah TIJ. Mari kita simak. Si Bahar barusan ditembak oleh orang yang tidak dikenal, menggunakan senapan atau senjata api yang menggunakan peredam. Kenapa semua orang yang terkena mental dari sengatan lambe ireng, dramanya selalu ditembak? Nggak ditembak, dibacok. Biar nggak kehilangan pengikut, biar nggak kehilangan budak. Dulu ada Gus Idris, ketika berseteru dengan TIJ, tiba-tiba ditembak. Saya langsung buat video bahwasanya kalau penembakan arahnya dari arah jalan, maka suaranya akan seperti ini. Kalau penembakannya dari arah belakang, suaranya seperti ini. Nggak ada yang percaya. Orang musibah kok TIJ begini, orang musibah kok TIJ begitu. Setelah beberapa hari, klarifikasi dari polisi sama persis seperti yang saya buat klarifikasinya. Kenapa? Kalau urusan tembak-menembak, saya sedikit paham. Orang yang kena tembakan, darahnya seperti apa? Ya, kalau dia masih hidup, kondisinya seperti apa? Saya paham. Kenapa saya paham? Saya belajar. Kenapa saya belajar? Karena saya hidup di daerah konflik. Pertolongan pertama kepada orang-orang yang terkena peluru seperti apa? Kalau dia masih hidup. Kalau dia sudah mati, penanganannya seperti apa? Ya. Iya, sampai kita tahu dia ditembak dari jarak berapa meter. Ya, dengan peluru kaliber berapa, itu harus dikuasai loh. Sebagaimana yang kita dengar tadi sobat, TIJ membawa nama Gus Idris. Setahun lebih yang lalu, Gus Idris ini membuat konten, di mana isi kontennya ini, dia tertembak. Nah, pada saat itu, konten atau kejadian ini sobat, cukup viral. Apalagi pada saat itu, Gus Idris lagi naik-naiknya di konten YouTube. Dan subscribernya cukup banyak. Dan di video yang beredar pada saat itu, Gus Idris terguling-guling berdarah. Nah, di sini sempat heboh karena ada penembakan terhadap salah satu ulama. Namun sayangnya Gus Idris tidak menyatakan kepada penontonnya atau kepada netizennya atau kepada subscribernya bahwa yang terjadi dalam video tersebut adalah cuma settingan, cuma bohong-bohongan, hanya sekedar konten. Karena dia juga menghadapi dilema pada saat itu, karena setiap ada yang meragukan bahwasannya kejadian yang dia buat di konten itu adalah benar-benar real menurut dia. Dan dia berani pada saat itu membawa-bawa nama Allah. Wallahi, dia bilang. Sehingga penonton jadi percaya dengan apa yang terjadi pada saat itu. Nah, pada akhirnya sobat, konten penembakan terhadap dirinya tersebut akhirnya dibawa ke meja hijau, sehingga dia mendapatkan hukuman atau masuk penjara. Nah, ini yang dibeberkan oleh TIJ sobat, karena memang TIJ pada saat itu membongkar konten pembodohan ini atau konten double yang dibuat oleh Gus Idris pada saat itu. Ini ada lagi setelah itu.
Gus Samsudin kena bacok, masih ingat kalian? Kena tusuk. Itu berkali-kali drama Samsudin. Dulu ada drama juga di kelompok mereka, ditembak mobilnya, dibakar mobilnya, dibom mobilnya. Halah, gopol itu. Nah, selanjutnya TIJ juga menyinggung tentang Gus Samsudin. Gus Samsudin ini adalah konten kreator juga nih sobat. Karena dia sering membuat konten-konten pembodohan juga. Dan lebih parahnya lagi Gus Samsudin ini, dia juga melakukan pengobatan dengan trik sulap. Nah, dalam hal ini sobat, saat dia buat konten YouTube-nya, Gus Samsudin memang sering digorok lehernya, ditusuk badannya sehingga berdarah-darah. Dan ini memang cuma konten, cuma bohong-bohongan. Dan ini sempat juga menghebohkan dunia YouTube. Namun, banyak juga pengikut dari Gus Samsudin ini yang percaya dengan aksi-aksi berdarah-darahnya Gus Samsudin tersebut. Nah, ini yang sesuatu yang menganehkan sobat. Karena banyak juga pengikut Samsudin yang masih percaya dengan kondisi konten dobol yang dibuat oleh Gus Samsudin. Oke, teman-teman. Kalau kalian nggak percaya omongan saya, lihat ke depan nanti. Ini udah mungkin besok viral ya. Kalau yang tanganinya hanya oknum-oknum beberapa orang, aparat, itu fix teman dia. Fix. Karena emang udah disetting. Ya, dan untuk yang di rumah sudah dikasih clue dari awal. Nanti kalau ada info penembakan, jangan ini ya, cuman ini acting aja. Oke? Oke. Nanti kalian cocokkan besok. Apakah saya bohong, apakah saya beneran. Ya? Hati-hati kita menciptakan sebuah cerita kekonyolan atau banyolan yang sifatnya seperti itu. Takutnya beneran terjadi, nanti nggak akan ada yang bantu lagi. Ya? Hati-hati. Si Bahar ini memiliki persoalan dengan batinnya sendiri. Dia memiliki masalah dengan psikologi. Dia butuh psikiater. Dulu mantan-mantannya bercerita kepada saya, setiap ngambekan sama cewek selalu ngiris diri. Nunjukin darah lah, inilah, beranilah, ini, sampai ke ini. Itu demo depan cewek, biar terkesan tragis, biar terkesan sadis. Model-model seperti itu, laki-laki seperti itu, saya sangat paham sekali. Ya, sangat paham sekali, saudara. Dan kemudian ada foto seperti yang di thumbnail. Itu bukan darah dari percikan hasil penembakan, saudara. Itu apakah darah orang atau darah hewan, tapi itu olesan-polesan. Itu darah atau bukan. Terlepas dari itu, kalau dilihat dari warna, bukan. Ya, bukan. Kenapa? Karena beberapa tahun yang lalu, bahkan setelah konflik, itu dekat saya ada yang jadi korban penembakan. Pakai AK-47. Darahnya nggak cuman begitu. Ya, basah. Tapi si Bahar mungkin kebal ya. Kebal kok, mempan ya. Lagian ngapain orang nembak dia? Dia siapa? Kalau mau nembak dulu-dulu. Waktu masih ngancengan, masih koar-koar, masih keras. Sekarang udah jadi tai. Perlunya apa? Hah? Dia ingin membalikkan budak-budaknya yang sudah sadar seolah-olah dalam kisruh ini ada pihak ketiga yang bermain. Sehingga apa yang dilakukan oleh Kiai Imad dihentikan. Sudahlah umat muslim semuanya, kita jangan bertikai. Biarkanlah para habaib di jalannya sendiri, biarkan para kiai di jalannya sendiri. Itu yang direncanakan. Tapi duluan ketahuan sama lambeireng, bol kabeh sakarep mula. Nah, dari pernyataan TIJ ini sobat, nampak sekali bahwasanya TIJ tidak percaya dengan penembakan terhadap Habib Bahar. Nah, di sini sobat, TIJ juga menggambarkan bagaimana pengalaman dia terhadap adanya tembakan, karena dia juga hidup di daerah konflik di Aceh. Nah, terlepas dari hal ini sobat, kita selaku netizen di sini tuh cukup penasaran dengan aksi penembakan yang terjadi terhadap Habib Bahar Smith. Dan ini juga telah ada pelaporannya kepada pihak kepolisian. Tentu kita juga berpikir bahwasanya hal ini tentu tidak main-main sampai ada pelaporan kepada pihak kepolisian. Dan aksi tidak percaya dari TIJ ya juga memang merupakan opini ya, atau pendapat dari yang bersangkutan. Dan kita juga akan lihat ke depan sobat, bagaimana kelanjutan dari pelaporan penembakan terhadap Habib Bahar Smith ini dari pihak kepolisian. Dan mudah-mudahan kita bisa melihat dan bisa memastikan apakah benar terjadi penembakan ataukah tidak ada penembakan sama sekali, sesuai dengan opini atau pendapat dari TIJ. Baik sobat, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.